Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadina Fadila dari kelas T2A. NIM saya 19010003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar sistem pneumatik. Sistem pneumatik berasal dari kata Yunani atau bahasa Yunani, yaitu pneuma, yang berarti udara. Istilah pneumatik selalu berhubungan dengan teknik menggunakan udara bertekanan, baik tekanan di atas 1 atmosfer maupun tekanan di bawah 1 atmosfer atau vakum. Sehingga pneumatik merupakan ilmu yang mempelajari teknik pemakaian udara bertekanan udara kempa. Dalam menerapkan sistem pneumatik banyak digunakan sebagai sistem automasi. Kelebihan dan kekurangan dari sistem pneumatik yang pertama itu kelebihannya, fluida bekerja mudah dapat dan ditransfer, dan yang kedua dapat disimpan dengan baik, dan yang ketiga menurunkan tekanan relatif lebih kecil dibandingkan dengan sistem hidrolik, dan yang keempat viskositas fluida yang lebih kecil sehingga gesekan dapat diabaikan. Dan yang kelima, aman terhadap kebakaran. Kekurangannya, yang pertama, memerlukan instalasi peralatan penghasil udara. Dan yang kedua, mudah terjadi kebocoran. Yang ketiga, menimbulkan suara bising. Dan yang keempat, mudah pengembun. Klasifikasi sistem pneumatik. Sistem elemen pada pneumatik memiliki bagian-bagian yang mempunyai fungsi berbeda. Output sama dengan aktuator, dan pengendalian sinyal sama dengan katup pengendalian sinyal, dan kompresor sinyal atau prosesor sama dengan katup control and or not, dan lain-lain. Sinyal input adalah kutub, tekanan tuas, roll, dan sensor. Dan sumber energi udara tekanannya kompresor. Alat atau komponen sistem pneumatik. Yang pertama adalah kompresor atau pembangkit udara kempa. Kompresor berfungsi untuk membangkit atau menghasilkan udara bertekanan dengan cara menghisap dan memanfaatkan udara tersebut. Kemudian disimpan di dalam tangki udara gempa untuk disuplai kepada pakai sistem pneumatik. Kompresor dilengkapi dengan tabung untuk menyimpan udara tekanan hingga udara dapat mencapai jumlah tekanan yang diperlukan. Tabung udara tekanan pada kompresor dilengkapi dengan katup pengaman. Bila tekanan udara melebihi ketentuan, maka katup pengaman akan terbuka secara otomatis. Unit pengolah udara atau bertekanan air service unit. Udara tekanan kempa yang akan masuk dalam sistem pneumatik harus diolah terlebih dahulu agar memenuhi syarat, antara lain yang A. Tidak mengandung banyak debu yang dapat merusak keausan komponen-komponen dalam sistem pneumatik, dan yang B. Mengandung kadar air rendah dan kadar air yang tinggi dapat menimbulkan korosi atau kemacetan pada peralatan pneumatik. Dan yang C. Mengandung pelumas. Pelumas sangat diperlukan untuk mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak seperti pada katup-katup dan aktuator. Konduktor dan konektor. Konduktor menyalurkan adalah menyalurkan udara kempa akan mentransfer tenaga ke aktuator, sedangkan konektor adalah menyambungkan atau menjepit konduktor, selang atau pipa agar tersambung erat pada bodi komponen pneumatik. Macam-macam konduktor antara lain: yang A. Pipa yang terbuka dari tembaga, kuning, baja, galvanis atau stainless. Pipa ini juga disebut konduktor kaku atau rigid dan cocok untuk diinstal yang permanen.
Dan yang B, tabung tub atau tub yang terbuat dari tembaga kuning atau aluminium. Ini termasuk konduktor yang semi fleksibel dan untuk instalasi yang sesekali dibongkar pasang. Dan yang C, talang fleksibel yang biasanya terbuat dari plastik dan biasanya digunakan untuk instalasi yang berfungsi bongkar pasang lebih tinggi. Katup-katup pneumatik. Katup berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan arah udara gempa yang akan bekerja menggerakkan akuator. Dengan kata lain, katup ini berfungsi untuk mengendalikan arah gerakan akuator. Katup-katup pneumatik diberikan nama dasar pada jumlah lubang atau saluran kerja dan jumlah posisi kerja, jenis penggerak katup, dan nama tambahan selain dengan karakteristik katup. Unit penggerak atau working element sama dengan akuator. Unit ini berfungsi untuk menghasilkan gerak atau usaha yang merupakan hasil akhir atau output dari sistem pneumatik. Macam-macam akuator yang Allen motion akuator atau penggerak lurus, single acting cylinder, single kerja tunggal, atau double acting cylinder atau penggerak putar. Dan yang B, rotor motion actuator, limited rally actuator, air motor pneumatik, dan rolled actuator atau limit rolled actuator. Jenis-jenis valve. Yang pertama, pulmonary valve merupakan valve untuk tekanan rendah dengan desain sangat sederhana yang digunakan untuk mengontrol untuk mengatur aliran untuk membentuk penuh dan tutup penuh hingga diperlukan 1/4 putaran. Gate valve. Jenis ini didesain untuk membuka atau menutup aliran dengan cara menutup rapat dan terbuka penuh hingga valve ini tidak cocok untuk mengatur debit aliran karena kurang akurator dan hal kontrol jumlah aliran. Dan yang ketiga, bulk valve memiliki fungsi yang sama dengan gate valve, yaitu dengan penutup dan pembuka aliran secara keseluruhan. Namun beberapa pengaplikasian valve ini digunakan untuk mengontrol aliran seperti pada pengaliran gas. Dan yang keempat, gulp valve. Aliran dalam valve merupakan arah sehingga menggunakan friksi yang cukup besar. Meskipun dalam keadaan terbuka lebar, jenis valve ini cukup penting bila digunakan untuk penutupan yang rapat, terutama pada aliran gas. Valve valve. Jenis ini dapat dioperasikan pada fluida bertemperatur min 450 derajat dan 500 derajat. Valve valve merupakan tipe quick opening valve yang hanya diperlukan 1/4 putaran dari posisi tertutup penuh ke terbuka penuh. Dan yang keenam, net valve. Pada dasarnya jenis ini digunakan pada instrumen gauge dan meter line service. Valve ini dapat digunakan untuk throttling dengan sangat akurat serta dapat juga digunakan pada tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Yang ketujuh, diagram valve. Valve ini memiliki kelebihan yaitu memiliki aliran yang tenang dan fluida akan mengalir tanpa hambatan. Jenis ini sangat baik untuk flow control, penutupan aliran yang sangat rapat walaupun dalam pipe terkandung solid. Diagram valve cocok digunakan untuk fluida yang korosif, viscosis, material fibrous, dan material toothless, dan solid insulation, gas, dan udara bertekanan. Dan yang ke-8, check valve. Jenis ini didesain untuk mencegah terjadinya aliran balik
Check valve terdiri dari beberapa jenis seperti lip check, quick check, dan ball check. Dan yang kesembilan, phrase drive. Jenis ini digolongkan sebagai safety valve digunakan untuk mencegah terjadinya overflow pada sistem proses piping dan mencegah terjadinya kerusakan peralatan. Ada dua jenis safety valve yaitu relief valve dan pop valve. Kedua jenis ini dapat membuka secara cepat. Relief valve digunakan untuk membebaskan tekanan berlebihan, dan pop valve digunakan untuk aplikasi bertekanan tinggi. Namun, kedua jenis ini sebaiknya tidak digunakan bila fluida bersifat korosif, melibatkan brake control atau bypass valve. Yang ke-10, probe source reduce valve. Fungsi utama dari jenis ini adalah untuk menjaga agar tekanan dalam sistem perpipaan selalu konstan dengan menurunkan tekanan dari sumber yang memiliki tekanan lebih tinggi. Fungsi dari transval untuk membuka konstan yang berasal dari perpipaan tim uap tanpa adanya sistem yang ikut terbuang. Trap valve terdiri dari 3 jenis yaitu float trap, boost trap, and invert boost trap. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.